Shalom, Bapak Ibu Saudara. Saya mau share sedikit mengenai dispensasi. Nanti kita lihat dulu ayatnya. 1 Timotius 1 ayat 4. Saya pakai ILT karena di sini terjemahan istilah oikonomia istilah Yunani itu lebih tepat ya. Saya bacakan ataupun menaruh perhatian pada mitos-mitos dan silsilah-silsilah yang tiada akhirnya, yang lebih banyak menimbulkan perdebatan daripada penata layanan. Dia terjemahkan penata layanan dari istilah Yunani oikonomia ya, penata layanan Elohim yang ada dalam iman. Jadi oikonomia itu sebenarnya dari dua istilah Yunani kata ya, akar kata oikos dengan nomos. Oikos itu kerumah tanggaan ya lah ya. Kalau nomos itu aturan-aturan hukum ya. Jadi di sini dikatakan Elohim itu sebagai keluarga mengelola, ada pengelolaan kerumah tanggaan ya daripada keluarganya dengan memberikan babakan-babakan zaman, periode-periode ya. Di situ tiap periode beda cara Elohim memperlakukan umatnya. Jadi dispensasi atau penata layanan Elohim yang ada dalam iman ini artinya cara Elohim mengelola rumah tangganya pada zaman-zaman tertentu ya, hukumnya juga beda. Dengan cepat ya saya membaginya ada 7. Ada saya sebut zaman Adam ya, itu imannya tetap ya, kayak Habel itu hukumnya tetap hukumnya korban ya, korban bahkan, tapi tetap dia dibenarkan karena iman ya, karena di kitab Ibrani 11 juga begitu ya. Kemudian langsung cepat aja Nuh, itu juga Nuh dibenarkan juga karena iman, dia mendapat kasih karunia ya, karena kebenaran karena iman itu Paulus bilang itu adalah kasih karunia ya. Kemudian Abraham lah ya, ini yang bagian babakan Abraham ini hukumnya apa? Ini hukum mendengar suara Tuhan karena dia iman ya, Abraham itu disebut bapak orang beriman ya. Jadi Abraham sebenarnya nggak banyak Tuhan bicara ya. Pertama di Ur Kasdim, pergi dia, Abraham keluar ya, imannya bertumbuh juga ya. Abraham juga waktu suruh keluar tinggalkan bapaknya, tapi dia masih belum taat 100% lah, masih bawa bapaknya, masih bawa Lot sanak saudaranya ya. Dan Abraham juga ditegur juga ya ketika dia mendengar Sarah di Kejadian 16 ya, Sarah memberi usul karena kasus Ismail itulah ya, karena Ishak ini tunggu-tunggu yang nggak datang. Abraham sudah 99 tahun pada waktu itu. Dan di Kejadian 17 itu El Shaddai menegur Abraham, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi hukumnya adalah hukum mendengar suara Tuhan, atau kita bilanglah hukum iman lah, karena dia Abraham itu bapak orang beriman. Abraham belum kenal hukum Taurat ya, karena Sarah itu istri Abraham itu anak Terah, hanya beda ibunya. Ya, dalam hukum Taurat Imamat pasal 18 ya, hukum perkawinan itu jelas bahwa tidak boleh menyingkapkan aurat, menyingkapkan itu artinya bersetubuh ya. Nggak boleh itu kalau anak saudara kita perempuan, entah itu anak ayah kita atau anak ibu kita. Nah, Abraham melanggar itu karena si Sarah itu anak daripada Terah, hanya bukan anak dari ibu Abraham. Sama aja itu saudara perempuan Abraham itu. Makanya Abraham waktu di Mesir bilang, katakan ya ini saudara, kau bilang aja saudaraku gitu. Itu nggak bohong, Abraham emang bener ya. Ya, jadi Abraham nggak kenal hukum Taurat, apalagi hukum persepuluhan ya. Hukum persepuluhan itu baru disahkan di dalam hukum Taurat. Ada orang yang mendukung hukum persepuluhan. Lihat Abraham tuh udah ngasih persepuluhan dari rampasan perang ke Melkisedek, itu hanya kasus tertentu aja, bukan hukum persepuluhan belum ada. Itu emang dasar orang kalau udah pengen duit ya apapun dicari. Di Alkitab ini sih bisa membuktikan apapun, tapi tidak ada ya. Di dalam zaman Abraham itu zaman dimana hukumnya mendengarkan suara Tuhan ya. Abraham ketika gagal dia mendengar Sarah dan dia ditegur ya. Kemudian langsunglah ke zaman Musa. Nah, ini zaman ini hukumnya apa? Jelas hukum Taurat ya. Nah, disitulah Elohim mengelola. Tapi ingat ya, tetap dalam iman. Artinya orang-orang dalam perjanjian lama ini yang dibenarkan, bukan karena dia melakukan hukum Taurat, tapi karena dia percaya kepada Yahweh. Setelah dia ada iman, barulah iman itu diekspresikan
di dalam ketaatannya kepada hukum Taurat. Ya, itu baru dia. Makanya orang perjanjian Paulus di surat Roma itu jelas itu bilang kebenaran karena iman itu dari mulai Habel itu sampai ya terus ya, karena memang beda-beda setiap zaman ekspresi daripada umat pilihan Tuhan itu dalam mengekspresikan imannya itu tergantung hukumnya ya, karena hukumnya beda-beda. Elohim bikin beda-beda ya. Itulah pengelolaan Elohim itu, Yahweh ya, kalau dalam perjanjian Musa itu ya. Nah, sekarang kita langsung aja lah masuk ke dalam zaman dimana dunia kita lah, zaman kita ini hukumnya apa ini ya. Nah, saya mau bicara dulu sedikit. Hukum dalam perjanjian baru itu ya, itu sebenarnya hukum saling. Saya menyebutnya hukum saling ya. Saling mengasihi itu intinya. Peras itu Yesus di malam terakhir dia bilang, kamu harus saling mengasihi. Ya, ini hukumnya ya. Soal nanti bagaimana penerapan saling mengasihinya, ini banyak itu di dalam perjanjian baru ada 13 kata saling ya. Saling mengasihi, saling menegur, saling membasuh kaki, saling membangun, pokoknya saling lah. Jadi tidak ada satu orang saling menundukkan diri juga, itu satu ya, hukum saling lah saya menyebutnya. Nah, kenapa saya menyebut hukum saling ini? Kan dalam kekristenan ini hukumnya udah beda ya. Saya menyebutnya hukum agama Kristen, yaitu hukum campuran. Ada di situ hukum roh yang mentaati Roh Kudus. Ada juga di situ hukum agama, tergantung denominasinya. Ada hukum aturan organisasi denominasi, beda lagi. Ada lagi aturan para pemimpin. Ada pemimpin yang bikin hukum persepuluhan, duit ya. Ada hukum buah sulung, duit. Tergantung. Jadi ada 3 itu setidaknya ya, hukum dalam kekristenan ini yang saya sebut hukum agama Kristen. Ada hukum dalam arti mentaati Roh Kudus. Ada hukum dalam arti denominasi, itu tergantung hukumnya, aturannya, organisasinya gimana. Ada aturan yang langsung pemimpinnya sendiri bikin ya. Karena dunia Kristenan itu adalah kumpulan dari puluhan ribu dari pecahan-pecahan gereja, denominasi itu ya. Masing-masing punya aturan sendiri. Nah, jadi banyak orang kaget ya kalau misalnya dunia kekristenan itu siapa sih penguasanya? Dunia itu sistem ya, atau kosmos. Itu penguasanya dunia kekristenan itu setan. Itu coba sudah baca deh di dalam kitab perjanjian baru ya, ada 186 kali istilah kosmos yang diterjemahkan dunia itu sebenarnya sistem atau order, keteraturan ya. Itu ada 186 kali dan separohnya itu ada dalam tulisan Rasul Yohanes, baik di Injilnya, di 3 suratnya maupun di kitab Wahyu. Jadi para pemimpin yang menyebut denominasi itu gereja, dia belum belajar itu tentang teologi Yohanes, khususnya teologi kosmos itu. Karena dia sudah nggak ngerti ya, atau pura-pura nggak ngerti atau bagaimana ya. Jadi kosmos itu dalam tulisan Yohanes dijelasin apa itu, bagaimana itu terjadinya, mengapa, dan akhir hidupnya bagaimana kosmos itu, dan juga penguasanya siapa, itu jelas sudah. Ya, orang kok pemimpin, ini saya bicara tentang para pemimpin denominasi ya, kalau nggak ngerti kosmos itu agak itu ya saya mesti bilang itu dibutakan oleh iblis ya, sampai nggak ngerti kosmos. Kosmos itu dibangun oleh 3 ajaran palsu, Jebel, Biliam, Nikolaus ya. Itulah yang membangun denominasi itu ya. Nah, apakah Bapak di surga nggak mengasihi dunia kekristenan? Oh, sangat mengasihi, tapi yang dikasihi umatnya, bukan sistem perbudakan kosmosnya itu, bukan sistem perbudakan agamawinya yang dikasihi. Kayak saya beri contoh beginilah ya. Israel di Mesir itu simbol dalam perjanjian, itu simbol dunia. Israel dikasihi, tapi bukan berarti Bapak di surga mengasihi sistem perbudakan Firaun. Enggak, ya. Dan suruh jangan pikir bahwa perbudakan Firaun itu hanya ngasih yang sengsara aja, kerja sengsara. Enggak, dia juga ngasih juga daging, bawang prei, semangka. Makanya orang Israel yang udah dikeluarin dari Mesir mau balik lagi. Kenapa? Ada kenikmatannya. Contohnya dunia kekristenan ada kenikmatannya. Uangnya, gaji itu ada hormat manusia, ada juga kejabatan. Itu sistem itu dibangun oleh 3 ajaran palsu. Itu nikmatnya. Makanya umat Tuhan tidak mau keluar dari situ, kecuali oleh kasih karunia Tuhan. Sekalipun ya Wahyu 18:4 tegas bilang, ayo umatku keluar supaya kamu jangan ambil bagian dalam dosa-dosanya, karena di dalam
dunia kekristenan ini simbolnya perempuan di Wahyu pasal 17-18 ya, pelacur karena campuran. Pelacur kita tahu ya, dia menerima benih dari banyak laki-laki ya. Kalau yang perempuan di pasal 12, itu yang melahirkan putra-putra Elohim, itu dia itu seperti Maria perawan yang melahirkan Tuhan Yesus kayak gitu ya. Jadi hukum dalam kekristenan itu hukum apa? Ya hukum campuran. Hukum agama Kristen saya menyebutnya, karena campuran hukum roh, campuran hukum organisasi, campuran hukum denominasinya atau hukum dari para pemimpinnya. Jadi itu hukum campuran lah, campur aduk lah. Nah jadi itu gereja nggak denominasi? Bukan ya. Kalau orang Kristen pemimpin nggak ngerti bedanya gereja denominasi, ya itu tandanya bahwa dia belum belajar kosmos dari tulisan Yohanes itu ya. Oke lah, kita sambung lagi dulu, masuk ke zaman kerajaan 1000 tahun. Hukumnya apa? Itu hukum mengikuti Yesus ya. Karena di Wahyu 14 itu dibilang barang siapa dia yang pemenang itu yang mengikuti anak domba kemana saja dia pergi ya. Di zaman ini bukan zaman gereja ini ya, denominasi ini zaman para pemenang, karena gereja itu diwakili oleh para pemenangnya ya, yang mengikuti anak domba kemana saja dia pergi ya. Nanti di hari pengadilan Kristus, nah disitulah Tuhan Yesus menentukan yang mana ya yang boleh memerintah 1000 tahun di muka bumi ini, mana yang tidak. Ya lihat perumpamaan gadis lah, gadis bijaksana, gadis bodoh, ada talenta juga, ada yang itu semua orang Kristen yang berlahir baru, penuh Roh Kudus barangkali, itu banyak karunia-karunianya ya. Tapi nantilah di hari pengadilan Kristus itu akan di situ ketahuan yang mana yang boleh memerintah, yang mana yang tidak. Kemudian langsung lagi satu zaman lagi nih, zaman langit baru, itu juga kasih karunia juga. Karena di Wahyu pasal 22 ayat 17 yang terakhir itu tetap air hidup ditawarkan ya. Jadi terus ditawarkan secara cuma-cuma gratis, dan siapa yang mau mendengar ya, pendeknya artinya sampai tidak ada lagi maut, upah dosa habis, yang nggak ada lagi ya. Jadi Bapa menjadi semua dalam semua. Begitulah caranya Bapa di sorga mengelola umatnya ya. Yang intinya ujung-ujungnya Bapa menjadi semua dalam semua. Artinya Bapa bisa mengekspresikan dirinya, keberadaannya di dalam dan melalui semua manusia. Semoga ini jadi berkat lah ya. Haleluya. Amin.